pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor properti. Kita lihat dulu untuk update IHSG selama seminggu terakhir seperti apa. Saat ini masih belum ada perubahan. Kita gambarkan uptrend jangka pendek IHSG di garis uptrend berwarna hijau di sini. Saat ini berada di all time high di 7210. Secara target masih tidak ada perubahan sampai IHSG bisa mencapai level 7400. Nah, kita mulai untuk saham pertama kita di saham properti, sektor properti adalah Pewon Pakuwon Jati. Ini kita gambarkan downtrendnya sejak beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat, Pewon ini sejak tahun 2019 downtrend hampir tertembus. Jadi kita tunggu saja pergerakan Pewon ini. Kalau bullish flag yang berwarna hijau ini bisa ditembus, maka Pewon akan naik ke level berikutnya di level 580. Lalu berikutnya adalah saham CTRA, Ciputra. Ciputra juga berada di downtrend jangka panjangnya di 1128 di sini. Akan tetapi saat ini berada di support jangka pendek di 990. Volume ketika turunnya sangat tinggi di sekitar 100 juta. Jadi kalau memang mau membeli Ciputra sebaiknya menunggu sampai di support berikutnya di 895. Lalu berikutnya adalah BSDE. Bumi Serpong Damai juga ini dekat dengan downtrend jangka menengah jangka panjangnya. Tapi untuk support jangka pendeknya sudah tertembus di angka 990, maka level berikutnya berada di angka 900. Berikutnya adalah SMRA, Summarecon Agung. Ini kita gambarkan downtrend jangka panjangnya juga masih jauh di atas. Nah, saat ini juga sudah tembus dari support jangka pendeknya di 730. Nah, lebih baik menunggu di bawah kalau ingin membeli SMRA di angka 660. Nah, berikutnya kita ke saham Asri. Saham Asri ini yang satu-satunya yang mungkin lumayan menarik karena dia sudah tembus dari downtrend jangka panjangnya sejak 2013, hampir 9 tahun yang lalu. Nah, ini sudah tertembus sedikit di sini. Saat ini bertahan di atas garis downtrend ini. Nah, kalau kita lihat support jangka pendek ada di sekitar 155. Jadi kalau memang Alam Sutra turun kembali ke 155 mungkin ada kemungkinan untuk mantul seperti itu. Berikutnya adalah APLN. APLN secara jangka panjang masih jauh di atas garis downtrend ini. Ini terjadi sejak 2013 juga. Tapi untuk jangka menengah, jangka pendek terlihat APLN membentuk mungkin pola akumulasi ya secara sudah berada di level 108 dan 125 selama hampir 3 bulan. Jadi kalau memang bisa tembus di atas 124 mungkin berpotensi untuk lanjut lebih ke atas lagi. Lalu berikutnya adalah saham-saham industrial seperti Kija, kawasan industri Jababeka. Jadi untuk jangka menengah ini kita gambarkan tertahan di resistance 181. Jadi ini seperti membentuk pola ascending triangle. Nah, tinggal ditunggu kalau memang bisa tembus dari resistance 180 maka Kija berkesempatan untuk naik lebih lanjut. Lalu berikutnya adalah SSIA, Surya Semesta Intan Nusa. Ini kita gambarkan di atas ini adalah downtrend jangka panjang, jadi masih jauh. Dan juga kita lihat di angka 420 terdapat support atau resistance yang lumayan kuat. Jadi selama berada di bawah 420, mungkin arah SSIA adalah turun ke arah 330. Berikutnya adalah BES, Bekasi Fajar Industrial Estate. Secara downtrend sudah tertembus dari downtrend jangka panjangnya ini kalau kita gambarkan lebih lanjut. Jadi sejak 2013 juga untuk BES. Nah, kita lihat untuk jangka penengahnya terlihat stabil di sini. Kalau memang mau membeli BES mungkin sebaiknya ditunggu di angka 101 atau 100. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah MMLP. Jadi untuk jangka menengah ini sangat menarik. MMLP sudah tembus dari downtrend jangka menengah pada tanggal 23 Maret. Lalu dengan volume yang lumayan besar. Nah, saat ini support jangka pendek berada di angka
545 sampai 550. Jadi low-nya di sini nih 540. Jadi kalau memang MMLP kembali turun ke 540, ada kemungkinan untuk mantul. Tapi untuk saat ini sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Sebaiknya kita tunggu dulu pergerakan selanjutnya. Dan juga kalau kita lihat secara weekly, sebenarnya MMLP ini dekat dengan all time high di sini di angka 900. Nah, jadi kalau berbalik arah sini, ada kemungkinan MMLP akan naik lebih lanjut. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat ini adalah pola bullish flag dalam jangka menengah. Nah, kalau bisa, karena MMLP sudah tembus di atas 550, target untuk jangka menengah saat ini berada di angka 1050. Nah, jadi sekian saja untuk update dari sektor properti kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.